Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera. Kami bersuka cita kali ini bisa kembali melayani saudara-saudari dalam podcast Emana. Kita juga bersyukur sudah kembali bergabung bersama dengan kita, Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, senang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana ini. Amen. Saudara-saudari, dalam podcast kali ini, Saudara Irfan akan sharing kepada kita satu buah topik, yaitu syarat menjadi murid Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita ambil adalah kitab Lukas pasal 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari, kalau kita lihat ayat ini secara sekilas sepertinya sangat ekstrim ya, ketika kita ingin ikut Tuhan atau datang kepada Tuhan, kita harus meninggalkan orang-orang yang mungkin kita kasihi. Tetapi bagaimanakah wahyu atau terang yang bisa kita pelajari juga lihat dari firman Tuhan? Silahkan Saudara Irfan akan sharing kepada kita atas terang juga pewahyuan dari ayat ini. Silahkan Saudara Irfan. Ya, baik. Ya, puji Tuhan ya, pada kesempatan ini kita mau membahas mengenai syarat menjadi murid Tuhan ya. Ketika merenungkan judul ini, ya saya kembali diingatkan bahwa kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita perlu memenuhi beberapa ketentuan ya, ada syaratnya. Seperti jika kita mau menjadi murid di sekolah tertentu, ya kan ada tesnya ya, harus lulus tes di sekolah itu, lalu dia harus memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh sekolah itu ya, pembayarannya dan sebagainya. Nah, ayat yang tadi dibaca bisa dikatakan adalah ketentuan, syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa menjadi murid Tuhan. Amin. Nah, ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita perlu menjadi orang yang senantiasa datang kepadanya ya. Amin. Ya, kalau misalkan seorang murid kan dia harus mendengar gurunya ya. Jadi kita perlu terus datang kepada Tuhan. Tuhanlah guru kita, kita mau membuka telinga kita mendengarkan setiap perkataan perintahnya. Namun bukan hanya demikian ya, dikatakan tatkala kita datang kepadanya, kita sebenarnya juga perlu siap untuk membenci bapak, ibu, istri, anak, saudara laki-laki atau perempuan ya, bahkan membenci nyawa kita sendiri ya. Jadi ini mengacu bahwa kita perlu menyangkal hayat jiwa kita ya, seperti perkataan Tuhan yang mengatakan kalau kamu mau mengikuti Tuhan, yang mengikuti aku, kamu harus bisa menyangkal diri dan memikul salib ya. Jadi menjadi murid Tuhan itu adalah perkara yang sangat mulia. Jika kita mau berguru dengan seorang yang hebat, tentu ada harga yang harus dibayarkan ya. Nah, kiranya kita nampak kemuliaan Tuhan kita dan kita rela membayar harga untuk menjadi murid Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari, kita melihat bersama ya tadi bahwa ternyata ketika kita mengikut Tuhan, bukan artinya kita membenci orang tua kita, istri, anak maupun saudara kita. Tetapi ini mengacu kepada bagaimana kita perlu menyangkal hayat jiwa kita. Jadi ketika kita mau ikut Tuhan, kita perlu menyangkal hayat jiwa kita. Baik, saya akan bacakan satu kutipan yang sangat baik yang ada di sini. Nanti Saudara Irfan akan menambahkan dari kutipan yang ada di sini. Dikatakan di sana demikian, di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33 menyinggung tentang kemutlakan orang yang mengikuti Tuhan. Kita harus mutlak ikut Tuhan. Meskipun Alkitab mengajar kita untuk mencintai sesama manusia, tetapi dalam Lukas 14 ayat 26, Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau seseorang tidak mutlak, tidak akan dapat mengikuti Tuhan dengan tepat.
ayah, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki atau perempuan kita, bahkan nyawa diri kita sendiri adalah yang nomor 2 atau nomor sekian. Hanya Tuhanlah yang nomor 1, yang utama, dan kita harus dengan mutlak mengikuti Tuhan. Yang dimaksud Tuhan karena Dia kita membenci sanak keluarga kita bukan artinya kita benar-benar benci, melainkan kita membenci kasih alamiah kita. Di dalam ayat 26 sampai 33, Tuhan menyingkapkan harga yang harus dibayar untuk mengikuti Dia kepada orang banyak yang berduyun-duyun mengikutinya. Menerima keselamatan adalah beroleh selamat. Ini menuntut kita melepaskan segalanya, bahkan nyawa atau jiwa kita, dan memikul salib kita. Menurut perkataannya dalam ayat 26, kita perlu membenci apa saja atau siapa saja yang hendak menggagalkan kita atau mengalihkan perhatian kita dari kenikmatan yang tepat terhadap Kristus. Tuhan tidak bermaksud mengajar kita untuk membenci siapapun saudara-saudari. Sebaliknya, Tuhan mengajar kita untuk membenci kegagalan-kegagalan dan hal-hal yang mengganggu dan mengalihkan perhatian. Membenci apa saja yang akan mengalihkan perhatian kita dari kenikmatan kita terhadap Kristus. Haleluya, kutipan yang sangat baik. Bagaimana pandangan saudara Irfan tentang kutipan ini? Amin, baik. Ya, saya setuju ya dengan kutipan tadi ya. Jadi maksud membenci bapak, ibu, istri, anak, saudara laki-laki atau perempuan, juga nyawa sendiri, ini adalah membenci kasih alamiah ya. Membenci di dalam kasih, membenci ketika mereka, orang-orang yang terdekat dengan kita, sebenarnya menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan ya maksudnya. Jadi seperti yang dikatakan di pasal yang ke-12, yaitu harus siap ya ketika Tuhan datang, kita mengasihi Tuhan, pasti ada orang-orang yang di sekitar kita yang menentang ya, menentang kita untuk bisa mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada pertentangan yang biasanya memang khususnya dari orang-orang yang terdekat dengan kita ya. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, tentu mereka merasa wah itu adalah satu kebodohan dan sebagainya ya. Jadi kita perlu punya kedambaan menjadi pengikut Tuhan, dan kita punya kasih terhadap mereka dan mau membawa mereka juga untuk bisa mengasihi Tuhan dan menjadi muridnya Tuhan ya. Amin. Jadi kita perlu mutlak mengikuti Tuhan, dan kita rindu orang-orang yang terdekat dengan kita, seisi keluarga kita bisa bukan menentang ya, melainkan bisa terus ikut juga ya mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan. Saya ingat firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36 ya, di sana dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kita mau menjadi murid Tuhan karena kita tahu ya sumber kita adalah dari Dia. Sarana kekuatan kita adalah oleh Dia, dan sasaran kita adalah kepada Dia ya. Setelah ayat ini di Roma 12 ayat 1 ya, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, atau dalam bahasa aslinya pelayananmu yang masuk akal ya, reasonable service ya. Mari kita bisa belajar mempersembahkan diri kita, mengikuti Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Amin. Amin. Baik saudari, kiranya podcast yang kita bagikan, firman yang disampaikan kali ini boleh mendorong kita, menguatkan kita untuk menjadi para murid Yesus yang dengan mutlak mengikuti Dia, meninggalkan segala hal yang menghalangi kita untuk mengasihinya. Baik, untuk mengakhiri podcast, mari di dalam kasih kita satukan hati kita. Saudara Irfan akan berdoa untuk kita semua. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau bersama-sama menjadi murid-Mu. Kaulah guru kami, Kaulah yang layak untuk mengajar, mendidik kami Tuhan, sehingga kami bisa sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan hasrat hati-Mu.
Kami rindu kehidupan kami diperkenan oleh-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah hari-hari kami adalah hari-hari yang senantiasa datang kepadamu. Kau pimpin kami tatkala ada orang-orang terdekat kami yang menentang kami mengikuti Dikau. Tuhan, Kau berikan kami kasih yang berasal daripadamu. Tuhan, kami bisa tetap setia mengikuti Dikau dan membawa mereka orang-orang yang terdekat dengan kami untuk juga bisa mengasihi Dikau, menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu. Berkati kami semua Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, buat kami bisa melihat kemustikaan-Mu, dan dengan mutlak kami bisa mengikuti Dikau, menjadi murid-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.